Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ayo kita mulai dengan SPM kita. Saya mengatakan selamat pagi adik-adik, diikuti dengan menyebut pagi, 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 luar biasa. Kita mulai, 1, 2, 3, mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga hari ini adik-adik baik saja. Saya bertanya, apa kabar dengan adik-adik semua? Baik. Baik. Keadaan saya juga baik-baik saja. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dikumpulkan pada pagi ini untuk memulai dengan materi kita, yaitu materi dari mata pelajaran coding dan artifisial. Jadi kita memulai dengan mata pelajaran ini atau yang biasa disebut dengan istilah bahasa Inggris artificial intelligence. Saya mohon adik-adik untuk bisa memperhatikan teknis yang ada di dalam. Karena itu kita sekarang mulai. Sebelum memulai dengan mata pelajaran kita, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena itu saya minta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Saya mohon kesediaan dari adik Devi untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru bersama teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dan saya berdoa menurut keyakinan agama Katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena begitu besar kasih dan sayang-Mu kepada kami, sehingga kami bisa dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Jagalah kami sehingga kami bisa menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini dengan baik. Doa dan permohonan ini kami sampaikan lewat peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Adik-adik, kita akan memulai dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Karena itu, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran baru yang bukan wajib, tetapi ini adalah salah satu mata pelajaran minat yang diterapkan oleh seluruh sekolah. Dan di dalamnya itu terdapat mata pelajaran ini juga. Karena itu kita akan memulai dengan materi kita hari ini dengan bab 1 dan juga mata pelajaran ini acuannya adalah kelas 10. Karena itu kita akan memulai dengan materi kita. Silakan adik-adik lihat worksheet yang saya sudah bagi. Saya akan memperkenalkan mata pelajaran ini. Buku AI SMA kelas 10 semester 1. Di sini ada subtema AI dan kamu adalah langkah awal jadi generasi siap teknologi. Artinya adik-adik ini adalah bertumbuh dan berkembang di mana adik-adik lahirnya di generasi Z atau zaman generasi Z siap teknologi. Siap teknologi ini adik-adik tahu. Siapa yang tahu tentang penggunaan teknologi baik media massa maupun media sosial? Yang bisa tolong katakan untuk menjawab pertanyaan saya. Atau mungkin bisa menjelaskan apa itu pengertian dari teknologi? Karena di dalam mata pelajaran KAI adalah mata pelajaran yang mencakup tentang pengantar kecerdasan buatan atau yang disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial. Karena itu, di sini ada penjelasan banyak-banyaknya, tetapi kita harus tahu bahwa pengantar AI pun juga ada. Oleh karena itu, saya membaca. Di sini kita mulai dengan bab 1. Bab 1.
AI dan kamu adalah generasi siap teknologi. Bab 1, AI dan kamu adalah generasi siap teknologi. Jadi adik-adik pasti punya pemahaman kenapa di sini dikatakan AI dan kamu adalah generasi siap teknologi. Karena di sini adalah era di tempat ini kita mengetahui bahwa sekarang pengertian dari teknologi sudah menjadi nasi bagi kita atau kebiasaan yang sudah beruntun berulang-ulang kali. Kita tahu bahwa penggunaan teknologi ini mencakup banyak hal. Yang pertama, kita bisa tahu menggunakan teknologi itu seperti apa. Contohnya, sekarang kita tahu bahwa ada mikro dan lain-lain. Itu contoh kecil. Tetapi di sini karena ada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kita dituntut untuk tahu bagaimana mengetahui dan memperlakukan diri kita seperti peserta didik. Harus tahu menggunakan teknologi dengan benar. Yang pertama, kita harus tahu bahwa menggunakan teknologi itu juga ada aturan. Yang pertama, kita harus tahu beretika dalam menggunakan teknologi. Contohnya, sekarang yang tenar-tenarnya atau menjadi tren bagi kita ada salah satu aplikasi yang namanya AI atau yang disebut dengan artificial intelligence. Jadi di sini adalah aplikasi yang paling pintar yang dirancang oleh manusia supaya bisa membuat datanya lebih lengkap, tetapi kita harus tahu bahwa manusia masih lebih di atas segalanya. Itu artinya manusia juga masih berperan penting dan lebih pintar daripada aplikasi. Tetapi aplikasi itu digunakan, kita menggunakan aplikasi pun kita harus tahu bahwa ternyata aplikasi itu juga ada aturan. Contohnya, pada saat kita mau bekerja tugas, kita harus minta pertolongan dari Google. Ini namanya pertolongan. Jadi, contohnya kita minta pengertian dari teknologi di aplikasi AI. Kamu tinggal masuk di dalam, klik AI, lalu kamu tanyakan apa pengertian dari teknologi. Itu AI sendiri akan menjelaskan pengertian dari teknologi seperti ini dan ini. Tapi itu bukan berarti kamu berpikir dengan otak kamu sendiri. Apa itu AI? Karena AI itu aplikasi yang dirancang untuk mengetahui segala sesuatu dan membantu siapapun yang meminta bantuan, dia selalu membantu. Mau dengan tengah malam kah, mau dengan siang hari kah, mau dengan sore hari kah, mau dengan pagi hari kah, dia bersedia 24 jam. Oleh karena itu, di sini ada tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab ini, kita sebagai peserta didik diharapkan untuk dapat menjelaskan pengertian kecerdasan buatan ini. Karena AI ini adalah kecerdasan buatan. Sebentar ini kita akan bahas bersama. Ada beberapa soal yang saya sudah sediakan bagi adik-adik untuk kita selesaikan bersama, karena itu adalah salah satu tugas utama untuk adik-adik di minggu depan. Saya berikan tugasnya di hari ini, kerjaannya hari minggu depan. Bisa atau tidak? Bisa. Jadi saya langsung masuk menjelaskan apa itu pengertian dari AI itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Secara mendasar, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin atau sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual dan cara bertindak manusia. Aplikasi ini mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia ini contohnya dia mampu meniru kepintaran manusia. Manusia tidak bisa berpikir secara kritis, tetapi dia bisa berpikir secara kritis. Contohnya, kamu bisa berpikir,
Bagaimana kita bisa menyuruh dia dalam 1 detik dia mengerjakan soal bisa 100 nomor? Apakah itu masuk logika atau tidak? Itu masuk logika atau tidak? Siapa yang bisa? Tidak masuk logika kan? Nah, karena itu adik-adik harus paham bagaimana kita menggunakan aplikasi buatan sebagai konsep dasar bagi kita. Kita tahu bahwa kontekstual dari mata pelajaran ini mengajarkan kita untuk bagaimana mencerdaskan diri menggunakan aplikasi buatan ini untuk membantu kita dalam belajar, proses belajar. Jadi proses belajar mengajar saat ini kita dituntut guru untuk tahu bagaimana menggunakan AI, siswa pun harus tahu bagaimana menggunakan AI. Karena AI, kata AI itu berasal dari istilah bahasa Inggris yang diterjemahkan lurus atau yang coding dan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, tadi saya sudah mengatakan ada satu semacam istilah atau ilustrasi di sini. Bayangkan sebuah program komputer yang tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga bisa berpikir, belajar, dan bertindak layaknya manusia dalam konteks tertentu. Bayangkan itu. Karena manusia itu berpikir, ya sih, kalau normalnya manusia itu sedikit lama. Karena kita manusia ini butuh perhatian, butuh logika, kita berpikirnya pasti lama. Tapi kalau untuk AI, dia bisa mengedit foto, bisa mengedit video lebih cepat, dan juga bisa mengedit apa saja yang kita minta. Contohnya foto. Tetapi ada aplikasi di sini, ada juga aplikasi yang namanya Hugging Face. Itu aplikasi itu, contohnya kita masuk di dalam, kita minta. Tapi sebelum kita masuk di dalam, dia meminta kita untuk mendeskripsikan diri kita. Ada kotak satu di sana, biasanya ada robot. Saya bukan robot. Jadi kita harus isi itu saya bukan robot supaya kita menyatakan diri kita bahwa kita adalah manusia. Tetapi bukan robot. Kita ini manusia yang bisa berpikir dengan akal sehat. Robot kan dirancang untuk bisa berjalan, bisa berpikir, dan bisa bertindak. Robot dirancang untuk bisa berjalan, bisa berpikir, dan bisa bertindak. Kalau manusia tidak ada rencana lagi. Karena penciptaan Tuhan itu sangat mulia. Jadi itu sempurna. Jadi artinya aplikasi itu pun dia mau pintar, sepintar apapun aplikasi, manusia masih bisa mengendalikan aplikasi. Saya ulangi lagi, sepintar apapun aplikasi, tapi manusia yang bisa mengendalikan aplikasi. Bisa mengendalikan aplikasi. Karena manusia itu pintar di atas segala. Oleh karena itu adik-adik, di sini saya menjelaskan lagi kemampuan yang ditiru ini beragam, artinya banyak keanekaragaman. Contohnya seperti salah satu ini dari pemahaman atau memahami bahasa lagi yang kita gunakan sehari-hari, seperti ketika berinteraksi dengan asisten virtual di ponsel. Asisten virtual ini contohnya bisa saja kita masuk dari ChatGPT, dari AI, dari aplikasi Gemini, kita masuk, kita klik yang namanya tanda plus di sini, tujuannya untuk kita meminta penjelasan dari aplikasi Gemini. Nanti kita ada file untuk kita coba, kita masuk di aplikasi itu dan kita minta. Di situ dia akan menjelaskan aplikasi kita, dia berikan penjelasan bagi kita secara detail apa itu pengertian dari artificial intelligence. Itu nanti di sini menjelaskan. Nah, ini langsung saja, tetapi ini juga salah satunya. Seringkali banyak teknologi dapat melakukan tugas-tugas kompleks. Namun yang membedakan AI adalah kemampuannya untuk belajar dan beradaptasi. AI ini kemampuannya adalah belajar dan beradaptasi. Beradaptasi ini contohnya sekarang yang kamu search, jika kamu punya aplikasi WhatsApp,
semua ada di situ. Kotaknya di samping kanan kalau tidak salah. Itu ada tulisan di situ AI. Jadi kamu bisa minta bantuan dari AI untuk pelajaran apa saja. Pasti kamu minta, dia langsung menjelaskan. Jadi soal untuk kepintaran ini AI yang bisa diberikan kita. Tetapi bukan selamanya AI sudah memberikan sumber pembelajaran, kamu tidak bisa belajar. Jadi kita menggunakan aplikasi ini dan juga teknologi, kita harus tahu bagaimana beretika. Kita menggunakan teknologi dengan etika, tahu dasar etikanya seperti apa. Kita tidak bisa, contohnya kita menggunakan aplikasi AI ini, contohnya kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa berbisik seksualitas untuk bertanya sesuatu atau meminta pertolongan atau bantuan dari aplikasi AI. Aplikasi AI ini banyak. Salah satunya itu Google Gemini, salah satunya itu yang bisa sekarang orang sudah mulai tren pakai. Dan saya berharap setelah kelas ini adik-adik juga bisa menggunakan aplikasi itu. Aplikasi itu namanya aplikasi Google Gemini. Bagi yang mau download atau mau unduh silahkan, atau bagi yang mau masuk langsung di internet tinggal klik melalui Google, tulis saja Gemini online, pasti langsung muncul. Itu caranya cepat, tepat, dan terpercaya. Seperti itu ya. Jadi data-data yang kita kasih, dia jelaskan dari atas sampai di bawah, menjelaskan, memberikan pengertian apa itu AI, apa itu kita butuh bantuan untuk buat tugas, terjemahkan dalam bahasa Inggris, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dalam bahasa apa saja yang kita butuh pasti diterjemahkan. Tapi intinya jangan bahasa dalam. Mungkin Google pasti tidak mengerti itu. Kalau bahasa dalam bahasa family, kecuali AI sekolah ini ambil pendidikan bahasa dalam, yang pendidikan bahasa ini, baru dia bisa menjawab. Jadi seperti itu ya. Sedikit paham atau tidak? Sudah paham? Ya, kurang lebih pemahaman awalnya seperti itu. Jadi sebentar lagi kita akan membahas bersama soal kasus 6, dan saya mengambil itu untuk kita bahas bersama. Dan saya minta supaya adik-adik membaca dengan teliti atau membaca dengan saksama agar bisa membantu dalam menjawab. Artinya kamu membaca, teliti jawabannya seperti apa, nanti kamu tentukan sendiri. Bisa atau tidak? Bisa. Nanti saya minta kalian untuk membaca atau bisa membuat konsep dasarnya seperti apa sesuai dengan kontekstual atau berdasarkan konteks isinya, lalu kamu menjelaskan di bawah kenapa kamu memilih ini, jawabannya kamu sendiri yang tahu. Seperti itu ya? Bisa paham? Bisa. Jadi di sini ada dua kecerdasan buatan yang dibuat oleh AI. Di sini ada yang pertama, kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia. Yang kedua, kecerdasan hewan. Bayangkan aplikasi ini dia bisa menjelaskan apa itu kecerdasan manusia dan apa itu kecerdasan hewan. Kalau menurut saya sendiri tidak masuk akal. Tapi karena aplikasi AI ini mampu bertindak dan berpikir, maka itu dia sendiri bisa memberikan pengertian atau definisi khusus, detail atau secara terperinci dengan pengertian apa itu kecerdasan manusia. Bayangkan itu. Kalau seorang manusia kita menanyakan dia atau saat kita bertanya apa itu kecerdasan manusia, pasti dia masih berpikir kan? Manusia bisa berpikir atau tidak?
bisa merancang robot, bisa berpikir, bisa bertindak. Sekarang saya tanya, kecerdasan manusia, apakah manusia bisa berpikir? Bisa. Kalau jawaban yang paling singkat, kalau robot saja berpikir maka manusia bisa Berpikir. karena robot dirancang oleh manusia untuk berpikir, maka manusia menggunakan pikirannya untuk membuat robot dan bisa berpikir. Berarti manusia yang merancang robot itu untuk bisa berpikir dan Bertindak. Berarti yang kurang lebih aplikasi AI ini salah satu aplikasi yang bisa membuat kita kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Tetapi ini sebagai sebuah realistis yang kita tahu dan kita lihat, kita percaya dengan mata kepala kita ketika kita tanya. Contohnya ada beberapa hari lalu saya meminta salah satu peserta didik untuk mencari lirik lagu dari maybe in English, lagu bahasa Inggris. Saya sudah tulis judul lagunya itu All Over My God. Jadi dia sendiri tulis itu lirik lagu sampai selesai. Ya, otak ini saya membayangkan otak ini sakit ketika kita harus hafal. Tapi kok barang seperti ini dia bisa tahu lebih cepat dan kilat sekali. Saya merasa ini salah satu tuntutan bagi kita supaya kita lebih paham bagaimana menggunakan aplikasi AI atau yang biasa disebut dengan kemajuan teknologi. Jadi kita harus paham ya, kecerdasan manusia di sini artinya kecerdasan manusia memiliki kemampuan yang kompleks, mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, memahami konsep abstrak, menggunakan bahasa, bernalar, berkreasi, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini pengertian dari kecerdasan manusia itu sendiri. Manusia ini memiliki banyak kelebihan, memiliki banyak kemampuan, punya pemahaman tentang abstrak atau sesuatu yang hanya dengan bayangan saja dia mampu untuk berpikir, bertindak, berlogika. Apalagi sekarang yang kita bilang AI, kalau AI lebih pintar, kenapa manusianya tidak lebih pintar? Seperti itu. Nanti pembahasannya sebentar kita bahas bersama. Tapi saya perlu menjelaskan bahwa mata pelajaran ini adalah mata pelajaran baru, di mana adik-adik harus belajar dan tahu bagaimana langkah awal jadi generasi siap teknologi. Semua ada HP kan? Ada. Ada HP. Nanti pulang sebentar ini tugas kamu adalah mencari aplikasi AI dan bertanya apa saja sesuai dengan kemauan kamu, sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu menjadi aplikasi AI itu intinya menjelaskan tentang pelajaran apa saja yang kamu minta. Contohnya kamu minta tulis di situ, kamu minta. Contohnya kamu tulis aplikasi Gemini. Gemini di situ kamu tulis, nanti kamu masuk di dalamnya, kamu tulis tolong buatkan saya rumus bahasa Inggris simple present tense. Itu nanti dia sendiri menjelaskan di bawah dengan penggunaannya, bagaimana kamu bisa mengetahui subjek di mana, predikat yang mana, objek yang mana, dia menjelaskan semua. Jadi seperti itu adik-adik. Tapi inti dari semua ini adalah menggunakan teknologi dengan berpikir. Jadi kita menggunakan teknologi ini, kita perlu tahu bagaimana menggunakan teknologi dengan kita. Jadi bukan berarti kita masuk di dalam, kita tanya Google itu atau kita tanya ChatGPT itu, kita bilang tolong buatkan saya hal yang tidak baik. Pasti dia menjelaskan, minta maaf, saya bukan dirancang untuk ini itu, tetapi dia dirancang untuk membantu dan melengkapi saja. Jadi sudah ada pemahaman tentang mata pelajaran ini kan? Ya kurang lebih saya kembalikan ke adik-adik untuk bulan ini. Nanti saya
manusia ini memiliki banyak yang dimiliki oleh manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada kecerdasan manusia, ada 8 di sini. Jadi yang pertama itu kecerdasan manusia. Yang pertama kecerdasan linguistik atau kecerdasan yang dimiliki kemampuan menggunakan kata-kata secara detektif. Yang kedua, kecerdasan logis matematis atau kemampuan bernalar, berhitung, dan menganalisis masalah secara logis. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau kemampuan memahami dan memanipulasi ruang. Yang keempat, kecerdasan musikal atau kepekaan terhadap ritme, nada, dan melodi. Yang kelima, kecerdasan interpersonal atau manusia bisa memiliki kemampuan memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau kemampuan memahami diri sendiri, termasuk emosi, tujuan, dan motivasi. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Manusia memiliki kemampuan mengenali diri dan mengkategorikan objek-objek di alam serta memahami fenomena alam. Ini melibatkan minat tinggi pada flora, fauna, dan cara kerja alam. Dan juga manusia memiliki kemampuan belajar secara langsung dari pengalaman, bersifat kreatif, dan pemikirannya dapat digunakan secara luas. Nah, jadi saya tadi sudah sebutkan manusia, kecerdasan manusia ini mencakup beberapa di sini. Yang pertama tadi ada beberapa kecerdasan manusia yang masih ingat. Ada 8. Yang paling terakhir ini yang paling dominan untuk kita. Kalau saya pun ada di fase ini. Contohnya manusia memiliki kecerdasan naturalis. Naturalis ini kata dasarnya natural. Natural ini kecerdasan alami. Kecerdasan alami ini hanya bisa dimiliki oleh manusia, tidak bisa dimiliki oleh benda mati, terus benda buatan yang seperti tadi itu aplikasi air yang dirancang itu tidak. Yang memiliki pemahaman atau kemampuan alami itu hanya kecerdasan manusia saja yang memiliki itu. Kalau hewan pasti saya tidak percaya. Yang kedua, kecerdasan hewan. Sebelum kita masuk di kecerdasan hewan ini, saya bertanya, kira-kira adik-adik ini memiliki kecerdasan linguistik, itu menggunakan bahasa. Kita menggunakan bahasa ini, apakah adik-adik memiliki kemampuan berbahasa? Bisa atau tidak? Berbahasa maksudnya berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Dawan, berbahasa Tetun. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau yang tidak ada kemampuan berbicara atau berbahasa Tetun, berarti orang ini tidak lahir di Tetun. Berarti dia lahirnya di Dawan, makanya tidak bisa menggunakan bahasa Tetun. Sebaliknya seperti itu. Kalau orang Dawan tidak berbahasa Dawan, berarti artinya dia tidak lahir di Dawan. Dia lahirnya di Tetun. Kalau orang Inggris beda lagi. Semua orang yang ada di dunia ini bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tapi kalau untuk bahasa Dawan, bahasa Tetun, orang tinggal di Tetun pasti bisa berbahasa Tetun. Atau yang tinggal di Tetun berbahasa Dawan? Tidak. Semoga ini terbantu, karena kalau yang tinggal di Tetun masuk caranya dalam bahasa. Nah, tidak mungkin. Tapi kalau kita masuk di aplikasi AI, pasti dijelaskan secara terperinci atau secara lengkap. Lalu manusia juga memiliki kecerdasan statistik tubuh atau memiliki kemampuan menggunakan tubuh secara terampil. Secara terampil ini tentunya adik
memiliki kemampuan untuk make up. Make up di sini kita bisa tempel bedak di muka, itu juga bisa tempel lipstick. Kita taruhnya di mulut, di bibir, kelihatannya cantik. Lalu dengan bedak itu kamu mampu untuk membuat diri menjadi indah. Itu bukan buatan ya. Kalau buatan kita bisa meminta AI, tapi kalau manusia punya kecerdasan ulang, kinestetik tubuh. Karena saya tidak percaya anak-anak yang rajin mandi, rajin make up, pasti lebih sukanya ini koleksi dan seleksi ini make up yang mungkin harganya sampai jutaan. Itu terserah saja, tidak apa. Itu namanya manusia memiliki kreativitas diri untuk memperindah diri. Yang perempuan mempercantik diri. Kalau laki-laki saya tidak tahu, tapi perempuan pasti sudah otomatis harga mati perempuan. Betul atau tidak? Betul. Benar atau tidak? Benar. Saya tidak percaya semua di sini pasti menggunakan. Itu salah satu aplikasi, salah satu cara untuk kita tahu bagaimana belajar AI ini. Lebih tekankan kepada etika. Contohnya kita menggunakan aplikasi AI atau aplikasi apa saja yang berkaitan dengan media sosial, teknologi. Kalau misalnya FB Pro sekarang yang antena. Kalau kita di bawah umur tidak diperkenankan untuk bermain FB Pro. Kenapa? Kita tidak diperkenankan untuk bermain FB Pro apabila usia kita belum cukup. Karena apa? Kita takut di dalamnya ada versi-versi lain atau cara-cara lain untuk kita bisa search. Contohnya hal-hal yang bernilai negatif. Yang di dalamnya ada unsur negatif. Contohnya, masa anak kecil dia bisa menggunakan teknologi untuk bisa menggunakan HP atau bisa menggunakan Facebook Pro untuk menunjukkan dirinya. Apalagi menunjukkan kondisi minta maaf dengan sistem seksualitas. Tidak mungkin. Karena itu yang kita tahu bahwa kita menggunakan teknologi itu ada etika. Dasar etikanya bagaimana kita harus tahu menggunakan teknologi. Kalau kita sudah besar atau kita sudah dewasa, wajar saja. Tapi bukan sewajar-wajarnya. Kita harus tahu bagaimana menggunakan teknologi dengan benar. Kita sudah menunjukkan bahwa kecerdasan manusia itu dia tidak seperti yang AI yang kita sebut tadi atau yang kita tahu. Mana mungkin AI langsung dia ceritakan pengalamannya, tidak mungkin. Lalu yang kedua, tidak mungkin kau minta dan tolong gambarkan kasih saya kepala babi atau kepala sapi. Pasti dia tidak akan gambarkan. Itu sudah otomatis. Jadi adik-adik ini adalah fase E atau F, sudah hampir masuk dewasa. Ini sudah dewasa. Saya anggap saja zaman sekarang ini teknologi yang mendewasakan kita. Apalagi teknologi digitalisasi yang sekarang ini orang bisa ini pakai yang kamera. Di sini saya lihat hampir rata-rata menggunakan kamera dan mengambil foto wajahnya, lalu edit dengan cara menggunakan warna estetik supaya memperindah. Warna estetik itu yang macam ini bumerang begitu. Tujuannya apa? Supaya dilihat estetik beda, membuat suasana lebih wow, lebih keren. Yang sekarang ini salah satu aplikasi yang mendukung itu adalah aplikasi apa? TikTok. Yang ini tir-tir ini gaya dance model ini.
itu katanya setelah diklarifikasi katanya tidak seperti itu. Tetapi karena hasil buatan dari aplikasi buatan ini bisa menghasilkan pernyataan yang hoax atau tidak benar. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya saya, kamu foto muka saya atau wajah saya dan kamu edit. Kamu edit masuk di salah satu aplikasi, kamu edit. Kamu tidak suka saya toh? Tidak senang dengan saya, kamu edit kasih miring saya punya hidung. Kasih miring saya punya hidung, kasih patah tangan saya, atau kasih pengkok muka saya, seperti itu ya. Atau mungkin kasih botak rambut saya. Seperti itu. Itu yang namanya kepintaran atau kecerdasan artifisial buatan. Kita bisa edit orang punya foto ini buat. Kita edit dia, apalagi saya orang begini, edit saya muka ini wajahnya seperti Natasha Wilona. Tapi sesungguhnya saya ini bukan Natasha Wilona. Terus yang aslinya saya itu adalah Pat atau hidung pesek. Bisa edit saya menjadi hidung yang mancung. Seperti ini Angel Karamoy itu. Nah, itu seperti itu. Saya cantik seperti itu. Padahal kenyataannya saya tidak cantik. Itu contoh-contoh aplikasi yang diedit melalui AI ini. Itu contohnya seperti itu. Jadi, kalaupun saya salah satu contoh yang saya ambil contoh konkret inti saya, seperti saya anak murid ada yang jadi suka saya. Ketika serius di foto atau wajah saya diedit. Edit ini mungkin miring, hanya saya punya muka sebelah saja yang keluar. Padahal sebenarnya muka saya saat di foto, wajah saya saat di foto itu penuh. Tapi karena jengkel dengan saya, diedit wajah saya ini setengah saja. Karena itu penggunaan aplikasi yang tadi yang saya bilang, bukan berarti kita menggunakan aplikasi semaunya tidak. Kita tidak boleh mengedit orang punya muka miring. Kita tidak boleh juga mengedit orang punya ini tubuh tanpa kepala atau kaki, tidak boleh. Itu yang namanya kita beretika dalam menggunakan teknologi. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau yang tidak bisa, nanti dia buat. Jadi kurang lebih sama untuk AI seperti itu. Jadi sekarang karena kita sudah hampir 30 menit, saya jelaskan lagi apa itu kecerdasan buatan. Setelah itu kita masuk pada bagian pembahasan. Jadi yang saya sudah sediakan ini, tolong kali perhatikan supaya kita bisa membahas bersama dan kita tahu apa itu jawaban dari AI ini, terutama untuk pembahasan dan perbedaan definisi dari AI dan juga teknologi-teknologi yang ada pada mata pelajaran ini. Yang ketiga, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini adalah AI, simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan dalam sistem komputer atau mesin, sehingga perangkat tersebut dapat berpikir atau bertindak seperti manusia dalam konteks tertentu. Jadi kecerdasan buatan ini juga dia bersifat komputasional. Komputasional ini mampu berpikir seperti apa? Seperti komputer contohnya. Selain komputer apa? Ya, aplikasi AI itu. AI. Lalu sekarang juga kita ada teknologi yang namanya komputer, dia berpikir seperti komputer. Jadi ada orang yang berkata, ini otaknya seperti komputer. Jadi orang bisa mengatasi masalah dengan cara berpikir algoritma, terus menggunakan kecerdasan buatan dari aplikasi AI ini untuk bisa
Ayan bukan Alan. Bisa mengerti ya? Bisa. Cara bacanya apa? Ayan. Ayan bukan Alan. Ayan. Ya, beda. Kalau seandainya Alan, makanya ditulis begini. Tapi membingungkan karena Ian ini dia menggunakan I kapital, I huruf besar. Jadi bentuk hurufnya seperti L kecil. Ya, tapi itu namanya Ayan Turing. Kasus 6 ini coba adik-adik semua perhatikan. Ayan Turing lelaki di balik mesin yang berpikir. Lelaki di balik mesin yang berpikir. Nah, ilustrasi kasus. Ilustrasi ini kita buat ilustrasi gambaran. Gambaran ini seperti ada tulisan di sini, dia bilang begini. Bayangkan kamu ikut lomba debat melawan seorang robot. Tapi sebelum itu, kamu harus melalui satu sesi tes rahasia bernama tes Turing. Jika juri tidak bisa memudahkan kamu dan robot saat menjawab pertanyaan lewat teks, berarti robot itu berpikir seperti manusia. Coba kamu bisa baca sendiri dan kamu bisa resapi sendiri. Kira-kira apa yang terjadi di dalam ilustrasi kasus ini? Setelah saya membaca ini, pasti kamu berpikir, masa setelah kita disuruh untuk tes rahasia, jika juri tidak bisa membedakan kamu dan robot saat menjawab pertanyaan di teks, berarti robot itu berpikir seperti manusia. Coba bayangkan. Kamu bisa membayangkan itu karena ilustrasi kasusnya adalah kasus untuk kita bisa tes Turing. Tantangannya, apakah bisa sebuah mesin benar-benar dianggap cerdas? Apa yang membuat sebuah sistem lolos dari tes Turing? Konsep yang dicari, sejarah awal AI tes Turing, konsep acting humanly, filosofi dibalik kecerdasan buatan. Contoh soal di bawah. Definisi AI dan pembedaannya. Pertanyaannya, bayangkan kamu menjelaskan kepada temanmu yang belum tahu apa itu AI. Dari pertanyaan berikut, manakah yang paling tepat untuk menggambarkan AI? Salah satu bisa menjawab. Coba Desi. Soal nomor 1. Coba kamu menjawab. Kira-kira jawabannya apa? AI adalah sistem komputer yang bisa belajar dari data dan membuat keputusan secara cerdas. Oke. Berarti di sini jawaban yang paling tepat itu apa? Tadi saya minta ini Devi. Coba Devi menjelaskan. Kenapa seperti itu? Karena pembahasannya kita harus tahu jelas kenapa kamu memilih jawaban C. Karena apa? Mungkin kamu punya alasan karena robot tidak mungkin menggantikan manusia. Coba kamu baca itu. Karena AI bukan hanya seorang robot atau menggantikan manusia. Inti dari AI adalah kemampuan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar mengeksekusi industri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Jawaban yang paling tepat adalah C. Jawaban yang paling tepat adalah C karena memang AI adalah sistem komputer yang tidak bisa menggantikan manusia. Jadi sekian dari saya dan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya menyampaikan limpah terima kasih untuk adik-adik karena sudah berpartisipasi dengan baik. Karena itu saya minta adik-adik untuk membuat tugas. Tugas itu
saya minta adik-adik untuk bisa menggunakan aplikasi AI dan membuat tugas dalam bentuk Word dan juga dalam bentuk PDF. Jadi tugasnya itu satu, apa pengertian KKA menurut aplikasi AI. Yang kedua, dibuat dalam bentuk PDF yang ketiga, dikirim melalui link. Jadi waktu kita lagi berapa menit? Lagi 2 menit. Jadi inilah tugasnya, nanti kamu bisa foto atau bisa tuliskan sebentar. Silahkan tulis sekarang foto untuk bisa membawa ke rumah dan bekerja di rumah. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang hari ini sudah hadir. Sebelum kita menutupi pelajaran kita, saya mau absen. Saya ambil daftar. Anita Wale, Ada Ibu. Deklin Tokau, Ada Ibu. Delvia Gunana, Ada Ibu. Maria Siklau, Maria Sroti Howard, Ada Ibu. Melchior Bell, Ada. Ardiana Siti Howard, Ada. Yan Ribani, Ada. Yesti Sarlina Timo, Ada Ibu. Laura Cisela Luru, Ada Ibu. Windy AA Bria, Ada Ibu. siapa lagi yang tidak ada di sini? Oh, Evania Sapira pula. Ada Ibu. Oke. Jadi semua hadir hari ini ya. Yang izin 2 orang. Jadi nanti tolong sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir untuk menyelesaikan tugasnya. Terima kasih banyak untuk perhatian yang baik dari adik-adik. Mari kita menutupi KBM kita pada hari ini dengan salam penutup. Jadi saya bilang selamat pagi. Adik-adik menjawab pagi luar biasa. Dan setelah itu Anda siap untuk hidup keluar dan tinggal di rumah ini. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, setelah kita mulai untuk menutupi kegiatan ini, kita akan berdoa. Dan saya minta bantuan dari adik-adik salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Kita mulai untuk menutupi kegiatan kita. Selamat pagi adik-adik. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih banyak untuk hari ini karena kalian sudah mengikuti pelajaran KKA dengan baik. Karena itu saya ingatkan lagi tolong percaya. Salah satu pimpin kita dalam doa. Kemudian saya minta lagi dia pimpin kita dalam doa.
kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami dari tadi pelajaran hingga berakhir. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jagalah kami, sehingga kami bisa tidur di rumah kami masing dengan keadaan baik dan selamat. Doa dan permohonan ini kami satukan dengan terang-terang Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Siap.